Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami kiranya agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 4b sampai 9. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tema kita, Tuhan Allah bekerja dengan teratur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah penciptaan langit dan bumi beserta isinya diangkat pada Kejadian pasal kedua ini, di mana Allah ketika menciptakan, menjadikan bumi dan langit, belum ada apapun di bumi, belum ada satupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, Allah menurunkan hujan terlebih dahulu, lalu menciptakan manusia agar manusia dapat mengusahai ciptaan Tuhan itu. Teristimewa ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Inilah yang kita lihat perbedaannya dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau kita baca pasal pertama dari kitab Kejadian ini, keistimewaan manusia ketika Tuhan mengambil debu tanah, Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Oleh karena itu menjadi makhluk yang hidup. Dan manusia sebagai makhluk yang hidup itu ditempatkannya di Taman Eden. Disitulah manusia diberikan tanggung jawab untuk mengusahai, menjaga alam ciptaan ini dengan penuh tanggung jawab. Dalam kebebasannya, Allah tetap menginginkan manusia itu memilih yang baik dan melakukan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan segala ciptaannya ini sedang mengingatkan kita tentang Allah yang menjadi pencipta segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan alam semesta dengan keteraturan, gambaran keteraturan itu telah diperlihatkan lewat urutan-urutan bagaimana Allah menjadikannya semua dengan indah dan teratur. Lewat kisah penciptaan ini juga kita sedang diingatkan tentang Allah yang adalah Allah sebagai seorang pribadi yang penuh dengan kreator, dengan
kreativitas. Dia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita dipanggil untuk tetap mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku, Allah yang pada mulanya melihat keadaan semesta ini penuh dengan kekacauan, tetapi Allah menjadikannya, diubahnya menjadi teratur. Dengan demikian, kita mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyukai keteraturan. Umat percaya kita termasuk di dalamnya adalah umat ataupun orang-orang yang harus memperagakan keteraturan lewat kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Dan oleh karena itu kita dapat menjaga alam ciptaannya ini sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Dalam rangka memelihara keteraturan itulah Allah tadinya kita melihat menciptakan manusia secara khusus. Kekhususan itu ditampakkan lewat adanya Allah memberikan rohnya sendiri. Oleh karena itu manusia memiliki karakter Allah, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, dan memilih yang baik. Tugas manusia diberi secara khusus, yaitu memenuhi, menaklukkan, dan berkuasa atas bumi serta ciptaan lainnya. Ini bisa juga kita baca, kita bandingkan Kejadian 1 ayat 28. Tugas berkuasa bukanlah berarti bahwa manusia dapat sewenang-wenang memuaskan hasrat kerakusan dan keserakahannya. Sebab lewat tugas itu kita sebagai manusia justru dipanggil untuk menjaga dan memelihara bumi dan ciptaan lainnya dalam kondisi baik, sebagaimana saat diciptakannya. Oleh karena itu, jikalau alam saat ini, seluruh ciptaan Tuhan saat ini telah banyak yang rusak, tugas orang percaya, tugas gereja adalah untuk mengembalikan keindahannya. Saudara-saudaraku, inilah tugas kita sebagai orang percaya. Tugas merawat bumi, tugas yang bukan mudah. Manusia tetap perlu mengelola diri lebih dahulu agar dapat hidup dalam keteraturan. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mendisiplinkan diri kita, agar dengan demikian kita pun dapat tetap menjaga alam ciptaan Tuhan yang telah diciptakan begitu indah dan teratur ini. Saudara-saudaraku, mari kita lihat bagaimana Allah tetap mengingatkan kita agar dapat bekerja dengan sangat teratur. Oleh karena itu, marilah kita melihat bahwa Allah menginginkan kita untuk terus mengerjakan pekerjaan kita, baik secara pribadi maupun keluarga dan juga gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu, salah satu pelayanan gereja adalah tetap menjaga lingkungan hidup, menjaga alam ciptaan ini dengan teratur, dengan indah. Gereja tetap terpanggil dalam melaksanakan pekerjaan pelayanannya juga dengan teratur. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, kita akan ingat selalu bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja, segala apapun yang kita kerjakan, tetap harus ada persiapan. Sebab dengan persiapan, kita akan boleh mengerjakannya juga dengan teratur, yang nantinya akan menghasilkan pekerjaan
pelayanan yang lebih maksimal, yang memberi dampak yang baik bagi semua orang, terlebih semua ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita mengingat bahwa Allah menciptakan alam semesta bukan hanya indah, melainkan juga teratur. Ia juga yang mengatur segala sesuatunya agar kehidupan berjalan dengan baik dan indah sesuai dengan kehendaknya. Dengan melihat karya Allah yang maha dahsyat ini, seharusnya semakin menyadarkan kita akan kemahakuasaan Allah sebagai Sang Pencipta dan sekaligus Allah yang akan memelihara ciptaannya, sehingga kita juga hidup dalam keteraturan. Sebab itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu, menjadikan kami sebagai makhluk ciptaan-Mu yang tertinggi untuk menjaga alam ciptaan-Mu ini. Biarlah kami tetap bertanggung jawab dalam menunaikan tugas yang telah Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.